mengekspen apa yang terjadi dari kesalahan perusahaan begitu ya. Yang pertama ya, perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap teman-teman yang sudah 15 hari bertahan di sini begitu ya. Sampai saat ini belum ada penyelesaian, belum ada jalan keluarnya begitu ya. Jadi kok hati nuraninya perusahaan tidak ada begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa besok kami akan ketemu dengan gubernur, akan ketemu dengan anggota ketua DPRD provinsi, akan ketemu dengan bidang ketenaga kerjaan, akan ketemu juga dengan Polda begitu ya. Ya mungkin dengan Pamdam 12 Tanjung Pura, supaya jangan ada intimidasi, penangkapan dan tindakan kekerasan. Itu suatu hal yang memang yang mereka datang ke sini ketika buat masalah. Saya pikir itu bukan penyelesaian masalah begitu ya. Penyelesaian masalah ini bayar apa yang belum dibayar. Tuntutannya dipenuhi, saya pikir itu cukup begitu ya. Untuk 12 hal, untuk 18 hal itu nanti kita akan buka kalau sampai lanjut begitu. Bagi saya sih hanya itu aja dulu. Nanti tidak mungkin saya akan bongkar semua di sini. Baik, Om Abed, untuk Om Abed sendiri, tanggapan Om terkait orasi ini seperti apa sih? Dari BE jelas kami melihat ini dari sisi kemanusiaan. Ini secara kemanusiaan sudah tidak layak, terlalu. Mereka ini manusia bukan binatang. Mereka ini adalah manusia, apalagi mereka pekerja di sini, jelas hak mereka. Itu yang kami lihat. Tolong dilindungi dan tolong hak-hak mereka itu diperhatikan dan harus dijawab. Dan ini jangan berlama-lama. Kalau boleh dalam waktu dekat 2-3 hari dalam 1 minggu ini sudah selesai. Kalau tidak selesai, saya nggak dapat berkata apa-apa lagi. Bukan mengancam, tapi ingat, seolah-olah ini tidak ada negara. Sebentar lagi 17 Agustus, bendera merah putih kebanggaan mereka. Jangan sampai luntur. Baik, itu aja. Keras saya bilang ini. Langkah-langkah Om untuk kedepannya seperti apa sih Om? Langkahnya kita akan coba mediasi ini, kita akan ke pemerintah supaya pemerintah tahu jelas, karena tidak ada yang turun. Jadi kita sudah mendapatkan fakta data dan dengan ketua kita udah melihat apa yang mereka tuntut. Jadi jelas tuntutan mereka seperti apa. Bahkan ada unsur kriminal pun kita sudah kawal dengan hukum. Kita bawa ini ke jalur hukum. Nah, harapnya itu. Terima kasih. Baik, untuk Bapak sendiri, Bapak sebagai apa Pak? Saya sebagai Ketua DPC SPPLIKA Kabupaten Sambas. Baik, mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan, karena saya mendengar bahwa Bapak sendiri dilaporkan oleh pihak perusahaan. Nah, langkah-langkah Bapak sendiri seperti apa sih Pak, karena Bapak dilaporkan ini Pak? Oke, untuk langkah saya selanjutnya setelah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jelani dan Pak Albert, saya sudah memberikan kuasa kepada bapak-bapak tersebut agar kasus saya benar-benar bisa diselesaikan dengan jalur yang terbaik lah. Dan mengingat pun laporan ini kami anggap sebagai upaya untuk melumpuhkan pergerakan kami di sini. Nah, dan harapan saya pun ke depannya agar masalah ini bisa cepat selesai, Mbak. Semuanya inilah fakta di lapangan yang terjadi selama 15 hari ini. Dan baru-baru ini pun kami dapat info salah satu penekanan terbaru bahwa gaji karyawan yang mogok hari ini tidak dibayarkan di tanggal 15 ini. Dan tanggal 15 ini ada tanggal gajian karyawan. Semua yang mogok itu tidak dibayarkan. Jadi kami harap perusahaan janganlah selalu mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan untuk mengintimidasi seluruh karyawan yang ada di sini. Kekerasan bukan jalan terbaik, namun kami siap dengan apapun yang akan terjadi nanti. Terima kasih. Oke, mungkin saya mau kasih tahu tegas, tidak ada penangkapan terhadap ketua Pelika di sini ya. Ketika ada penangkapan, ingat bahwa ini masalah akan panjang, begitu ya. Dan semua orang akan turun nanti. Apa yang masyarakat lakukan, serikat buruh lakukan bukan melakukan kesalahan tindak kriminal, tetapi mereka menuntut hak-haknya. Jangan lindungi sekali lagi perusahaan yang tidak benar, begitu ya. Yang benar harus katakan benar, yang salah harus katakan salah. Begitu ya. Kami akan turunkan banyak pengacara ketika memang beliau ditangkap dan ada kriminalisasi terjadi. Dan kemungkinan seluruh Dayak, seluruh masyarakat Borneo akan turun tangan nanti begitu ya. Ingat, jaga keamanan. Penangkapan bukan penyelesaian masalah, tapi membuat masalah. Penyelesaian adalah duduk di satu meja. Selesaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Itu cukup saya pikir. Aman.
Mungkin itu jadi dari saya. Baik, Om, apakah Om bisa memberikan himbauan kepada buruh-buruh yang ada di sini agar mereka mempunyai kekuatan untuk tetap bertahan? Oke, saya menghimbau teman-teman serikat buruh tetap bersatu, tetap kompak, tetap jaga keamanan, begitu ya. Jangan satu komando, jangan memulai, begitu ya. Ketika mereka memancing, jangan kita memulai, begitu ya. Jangan sampai melakukan pemukulan terhadap mereka. Tetapi kalau mereka telah melakukan kriminalisasi, mereka telah melakukan pemukulan terhadap serikat buruh, lakukan perlawanan. Ya, itu yang pertama, lakukan perlawanan. Kedua, ingat, langsung videokan. Ya, siapa itu yang melakukan dulu? Mungkin saya pikir itu, tetap berjuang, doakan kami supaya besok kami bisa ketemu dengan gubernur, dengan instansi pemerintah supaya ini cepat selesai. Apa yang menjadi hak masyarakat itu dipenuhi. Saya pikir itu sudah aman, terkendali dan tidak ada masalah lagi saya pikir. Baik, oke. Terima kasih Om. Oke, makasih semuanya ya. Ya.